Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sari Putri Ananda dengan NIM 0805 118232 8040 dari kelas L1 atau kelas A. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video materi uji akurasi pada praktikum dasar-dasar penginderaan Braille. Sebelum pada dan masuk ke pengolahan data uji akurasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji akurasi. Nah, uji akurasi ini sendiri merupakan proses untuk mengukur sejauh mana sebuah model atau metode mampu menghasilkan prediksi atau hasil yang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Uji akurasi ini biasa digunakan untuk mengevaluasi performa sistem baik dalam klasifikasi, prediksi, pengukuran, atau sistem lainnya. Nah, akurasi ini dapat menunjukkan presentasi hasil yang benar dari total percobaan atau pengujian. Nah, biasanya uji akurasi ini digunakan untuk mencoba memprediksi apakah hasil dengan pengolahan citra dan hasil ground check itu sama. Nah, pada uji akurasi ini juga bisa digunakan menggunakan rumus-rumus dan sebelum melakukan uji akurasi ini diperlukan metode evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu sistem mendekati nilai sebenarnya. Namun, seringkali perlu didukung oleh metrik lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Nah, jadi untuk pengolahan data uji akurasi ini, sebelumnya kita diharuskan untuk mengunduh data citra Landsat itu di website USIS, dan yang diperlukan itu untuk wilayah Sumsang pada periode tanggal yang berbeda-beda. Nah, pada kali ini itu saya sudah mengunduh data Landsat, data citranya, itu daerah Banyuasin, daerah Sumsang, itu pada periode tanggal 13 November 2023. Nah, jadi di sini langsung saja kita membuka software ArcGIS atau ArcMap, lalu kita ke bagian data. Sebelum melakukan uji akurasi, di sini kita diharuskan melakukan klasifikasi terlindung untuk wilayah yang sudah kita unduh tadi. Langsung saja kita masukkan data untuk daerah data citra yang sudah kita unduh tadi. Nah, di sini kita masukkan itu band 1 hingga band 8 saja. Nah, jika sudah kita masukkan, lalu langsung saja kita ke menu search. Kita search, sekian. Kita lakukan komposisi dulu untuk wilayah ini. Lalu kita masukkan band-band yang tadi, tapi hanya sampai band 7. Nah, di sini aplikasinya kita save. Jadi ini merupakan di search. Udah dulu di sini jadi band 4, 3, dan selanjutnya setelah hasilnya tercomposite, di sini kita langsung bisa checklist saja. Dan selanjutnya kita kembali search lagi. Kita search project raster untuk search. Nah, untuk input rasternya itu kita masukkan hasil dari composite tadi, dan untuk output koordinat sistemnya ini kita pilih. Pilih TN, pilih Indonesia, dan karena wilayah Sumsang ini itu kita menggunakan wilayah TN zone kepulauan S. Lalu kita klik OK. Kita tunggu proses dari project caster. Nah, jika sudah selesai, kita ubah juga hasilnya menjadi 4, dan 3, dan 2. Nah, selanjutnya kita add data untuk kita masukkan data SHP wilayah Kabupaten Banjarmasin. Jika sudah, kita ke menu search lagi, lalu kita klik data manajemen, lalu kita masukkan input clusternya itu asal dari project cluster, dan inputnya itu administrasi kabupaten, dan kita klik use input. Dan kita klik OK. Kita tunggu lagi proses dari cloudnya. Jika sudah berhasil, kita bisa langsung checklist. Kami klik tadi, lalu kita ke menu search, kita klik
create Pan Sempernet raster dataset. Nah, lalu di sini kita masukkan input rasternya itu data citra band 8. Nah, hasil klip rasternya dan panchromatic image ini kita masukkan yang band 8 karena band 8 ini merupakan band panchromatic. Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Lalu jika sudah berhasil, di sini dapat kita zoom. Ini kita bagi menjadi band 4. Ini juga lalu dapat kita lihat untuk wilayah ini. Lalu kita dapat langsung ke classification dan kita masukkan hasil dari clip. Dan di sini kita siapkan training sample manager. Dada polygon di sini kita akan melakukan penitikan atau melakukan polygon untuk 4 kelas yang akan digunakan untuk uji akurasi. Jadi berikut untuk wilayah yang sudah di sini saya memberikan warna biru ini karena di sini itu merupakan daerah perairan juga. Nah, jadi untuk yang di sini dapat kita lihat pada training sample managernya. Untuk yang berwarna biru ini sudah saya tandai sebagai perairan, dan untuk yang warna hijau muda ini untuk perwakilan dari lahan terbuka, dan yang hijau ini itu poligon dari vegetasi hijau, dan untuk yang merah ini itu pemukiman, dan untuk yang coklat ini itu perwakilan dari mangrove. Nah, setelah itu kita dapat langsung ke classification dan kita klik interactive supervised classification, di mana sebelumnya pada customize ini sudah pada extension kita sudah checklist spatial analysis tracking 3D analysis, dan ini kita klik dan ini juga dapat kita save dan kita langsung masuk ke classification. Lalu setelah itu kita masuk ke classification dan kita klik interactive supervised classification, di mana kita di sini melakukan klasifikasi terbimbing terlebih dahulu. Berikut dari hasil klasifikasi terbimbing, kita lihat. Nah, selanjutnya kita dapat langsung ke file. Apabila klasifikasi terbimbing sudah selesai, lalu kita dapat langsung ke add data dan kita masukkan titik koordinat data exit. Nah, kita masukkan itu yang sudah kita unduh dari Google Drive tadi. Kita masukkan titik stasiunnya, kita add, dan pada X kita masukkan X, Y tetap Y, dan pada Z kita masukkan ST. Nah, untuk ini kita masukkan lagi S1984. Lalu kita klik OK. Nah, lalu sudah dapat terlihat ini keluar titik koordinatnya, di mana dapat kita ubah ini menggunakan pin seperti ini. Lalu untuk perjelas angkanya kita bisa menggunakan label feature. Nah, sudah ada angka-angkanya. Lalu di sini dapat kita lihat dengan lebih jelas. Untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke Excel dan melakukan menyesuaikan dengan hasil dari ground check. Nah, di sini itu kita dapat melihat seperti pada titik nomor 1 ini itu dia berada di warna coklat, berarti dia berada di mangrove. Nah, seperti yang sudah kita tadi berarti dia berada di mangrove. Dan untuk yang merah juga yang kedua ini juga berada di ke warna coklat, berarti juga di mangrove, begitupun seterusnya. Lalu kita akan lanjut ke Excel.
Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, karena satu ini tertunjuk pada mangrove dan dua juga mangrove, langsung saja kita masukkan di Excel hasil dari klasifikasi citra. Berarti di stasiun pertama ini kita masukkan mangrove, dan yang kedua tadi juga itu mangrove. Lalu yang ketiga itu dapat kita lihat dia juga berada di mangrove. Yang keempat, yang keempat, yang keempat ini juga dia berada di mangrove. Yang kelima, dia juga berada di mangrove. 6, 7, 8 juga berada di mangrove. Nah, yang 9 mangrove dan yang ke-10 itu berada di wilayah. Hmm. Selanjutnya dapat kita lihat pada pin yang ke-11 ini itu berada di lahan terbuka. Lalu dapat kita lihat yang stasiun 11 ini dan akan kita lanjutkan hingga stasiun 50. Lanjutkan lagi untuk titik 36. 49 dan 50 itu ada di lahan terbuka. Nah, selanjutnya itu kita sudah membuat tabel untuk klasifikasi, di mana ini untuk hasil klasifikasi data citra, dan ini untuk ground check atau data lapangan. Nah, jadi di sini juga ada raw dasar akurasi, overall akurasi, kappa koefisien, dan user akurasi. Nah, di sini kita dapat langsung masukkan datanya, di mana pada stasiun pertama itu, hasilnya itu mangrove pemukiman. Lalu berarti kita masukkan mangrove pemukiman, berarti tabel 1. Lalu untuk yang kedua itu mangrove pemukiman lagi, lalu kita masukkan berarti ini jadi. Berarti jadi 2. Lalu mangrove-mangrove, 1. Lalu yang keempat ini itu mangrove-mangrove juga, berarti kita ganti 2. Lalu untuk stasiun kelima ini juga mangrove-mangrove, berarti di sini kita tambah 3. Lalu untuk stasiun keenam itu juga mangrove-mangrove, berarti kita ubah menjadi 4. Dan begitu pun seterusnya hingga ke uh, stasiun 50. Nah, baiklah selanjutnya jika sudah kita masukkan data klasifikasi dan data lapangan di sini berikut seperti untuk klasifikasi mangrove dan data lapangan mangrove data 14, ini 4, 2. Lalu kita langsung masukkan untuk total baris. Dan total baris di sini saya menggunakan rumus zoom. Lalu kita enter. Nah, berikut ke bawahnya itu juga sama, jadi langsung saja kita drag ke bawah. Nah, lalu untuk yang di sini itu juga merupakan rumus zoom dari total seluruh ini. Jika hasilnya 50 berarti benar dan tepat dengan jumlah stasiunnya yang ada 50. Nah, lalu untuk total kolom ini juga sama sebelumnya, itu kita zoom, kita enter, lalu kita sama ke samping ini. Nah, jika sudah, ini juga untuk total kolom ini juga hasilnya 50. Selanjutnya untuk user akurasi ini dapat kita menggunakan rumus sama dengan untuk berapa jumlah dari benar untuk mangrove-mangrove ini, seperti mangrove-mangrove ini itu jumlah benarnya, dan ini udah saya tandai dengan warna-warna, dan di sini itu jumlah benar untuk mangrove dan mangrove itu 14, lalu dibagi dengan total baris. Terus enter. Nah, dapat kita lakukan juga selanjutnya itu untuk lahan terbuka dan lahan terbuka itu 0, dan kita bagi total baris. Lalu sama juga. Hmm. Karena untuk yang bilangnya ini 00 semua, jadi di sini tuh 000 semua. Selanjutnya untuk produser akurasi ini juga kita lakukan dengan rumus sama dengan lalu jumlah benarnya dan dibagi dengan total kolom. Enter, lalu sama juga sini 0 dibagi dengan
Dan di sini juga karena ini juga benarnya itu 0, jadi 0 sih. Nah, selanjutnya kita dapat langsung menghitung overall akurasi dengan cara kita klik sama dengan dan kita jumlahkan ini, lalu kita dengan yang benar lahan terbuka dan kemungkinan, lalu dibagi dengan total ini. Kita ulang, untuk jumlah ini, jumlah benar lahan terbuka, lalu jumlah benar pemukiman, lalu jumlah benar vegetasi hijau, lalu jumlah benar perairan, lalu kita tutup kurung, dan dibagi dengan total baris total kolom ini, dan hasilnya itu 0,28. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kappa koefisien. Di sini sebelum melakukan perhitungan, kita dapat melakukan perhitungan pada kolom lain dulu sebelumnya, di mana kita akan mengembalikan dan menambahkan. Lalu kita klik sama dengan, lalu di sini kita klik total baris, itu dikali dengan total kolom mangrove, lalu kita kurung, lalu ditambah dengan total baris lahan terbuka, dikali total kolom lahan terbuka, tutup kurung, dan tambah kurung kita tambah dengan total baris pemukiman dikali dengan total kolom pemukiman, lalu tambah dengan total baris vegetasi dikali total kolom vegetasi, ditambah total baris perairan dikali dengan total kolom perairan. Nah, jika sudah, lalu baru dapat kita melakukan perhitungan untuk kappa koefisien. Nah, untuk mencari kappa koefisien ini, kita dapat langsung klik sama dengan, dan kita buka kurung, kita masukkan total baris, lalu dikali, kita buka kurung lagi, kita klik sum. Nah, sum dengan hasil total yang benar ini, lalu kita tambah dengan semua yang benar. Lalu kita kurung, lalu dikurang dengan yang sudah kita cari tadi, lalu kita tutup kurung dan dibagi, buka kurung dengan total baris ini dipangkat 2, lalu dikurang lagi dengan kolom yang ini, lalu tutup kurung, dan langsung akan berikut dari hasil kappa koefisien itu 0,124297314. Mungkin sekian dari video pengolahan data Excel dan data uji akurasi Excel untuk data lapangan dan klasifikasi citra untuk daerah Sungsang dengan periode tanggal data citra langsung yang kita ambil itu tanggal 13 November 2023. Saya ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan pada materi ini itu, di mana uji akurasi ini proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dari model atau metode sesuai dengan hasil ground check atau hasil dengan nilai aslinya. Nah, akurasi ini digunakan untuk mengevaluasi performa di berbagai konteks seperti klasifikasi. Nah, keterbatasan akurasi ini juga belum tentu mencerminkan performa yang baik, terutama pada saat dataset tidak seimbang. Uji akurasi ini merupakan juga alat penting untuk mengevaluasi kendala sistem, namun akurasi tidak perlu digunakan secara terisolasi, diperlukan metrik tambahan untuk memastikan performa yang optimal dan menyeluruh. Nah, ada saran pada materi kali ini, lebih baik untuk para asisten pemateri menjelaskan materi, dan saat pengolahan data itu diperlahan lagi agar kami para praktikan dapat lebih paham dan mengikuti dengan baik. Sekian dari saya, bila ada salah kata yang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.